Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya. Begitu juga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Pemirsa sekalian, tentunya kita sebagai seorang manusia yang sadar bahwasanya kita memiliki status di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang abdun atau sebagai seorang hamba, maka tentunya kita senantiasa merasa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwasanya kehidupan dunia ini ibaratnya adalah sendagura dan permainan. Rasulullah SAW menggambarkan dunia ini ibaratnya tempat persinggahan bagi seseorang yang sedang melakukan safar atau perjalanan yang jauh. Dan kemanakah arah perjalanan kita? Ya, perjalanan kita akan menuju ke sebuah negeri yang kekal abadi. Itulah negeri akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala darul akhiratu khairun, ya, dan sesungguh kehidupan akhirat itu lebih baik. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, ya, Allah juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya, ya, kehidupan yang hakiki, karena dia merupakan kehidupan yang tidak berujung lagi dengan kematian. Maka olehnya itu kita sebagai seorang hamba senantiasa berupaya untuk tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan akhir daripada hidup kita, tapi menjadikan dunia ini sebagai tempat untuk mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat tersebut. Karena begitu banyak orang-orang yang menyesal nanti pada hari kiamat ketika di dunia ini dia tidak punya persiapan sama sekali untuk kehidupan akhirat tersebut. Dan inilah yang merupakan sifat daripada orang-orang yang ingkar dan kafir terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita di sini akan sama-sama mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebagian daripada penyesalan orang-orang yang ingkar dan kafir pada hari kiamat dalam surah Al-An'am. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-27 dan beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya. Allah berfirman, seandainya engkau melihat, ya, memperhatikan wahai Muhammad, ketika mereka diperhadapkan dengan neraka, ya, atau diberdirikan di atas neraka, lalu mereka mengatakan, aduhai,
seandainya kami dikembalikan, maksudnya dikembalikan ke dunia ini, wala nukadzibu bi ayati rabbina, dan kami tidak lagi mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang yang beriman. Ya. Kondisi ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ketika seorang hamba sudah berada di hadapan pintu-pintu neraka tersebut, barulah mereka menyesal. Yang dulunya tidak beriman kepada hari akhirat, tidak percaya dengan siksa neraka, kenikmatan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ini akan mengalami penyesalan yang luar biasa ya ketika mereka sudah menghadapi keputusan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, apalagi kalau sudah sampai diperhadapkan dengan pintu neraka. Ya, mereka akan memasukinya. Ya. Penyesalan mereka ini membuat mereka sangat ingin dikembalikan ke dunia ini. Ya. Kembali ke dunia ini untuk apa? La nukadzibu bi ayati rabbina. Ya, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Ya, berarti mereka dulu ini adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang menjadi orang yang memiliki sifat ya seperti orang-orang kafir Quraisy dahulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu asatirul awwalin. Ya, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu isinya hanyalah dongeng belaka. Ya, dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Tidak usah dipercaya. Ya, karena menurut mereka itu tidak masuk akal, tidak logis istilahnya, ya. Karena orang-orang kafir Quraisy ini mereka tidak meyakini tentang adanya hari kebangkitan. Karena menurut mereka itu tidak sesuai dengan akal pikiran mereka, tidak sesuai dengan logika mereka, tidak masuk dalam nalar mereka. Mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lab'usun aw aba'una al-awwalun." Ya, mereka mengatakan, apa kami kalau sudah menjadi tulang belulan, sudah menjadi hancur, menjadi tanah, apakah mungkin kami dibangkitkan kembali, hidup kembali? Mana ada orang seperti itu? Begitu juga dengan nenek moyang kami yang sudah meninggal duluan, ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Di mana mereka? Ya, bagaimana cara mereka dibangkitkan? Nah, ini secara tidak langsung mereka mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak memberikan bantahan-bantahan dan permisalan-permisalan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia dan Allah mampu akan hal tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menghalau awan ke tempat-tempat yang tandus, kemudian dari awan itu diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai tanah-tanah yang tandus itu, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tanaman-tanaman yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ. Itulah memberikan permisalan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasanya sesungguhnya penciptaan manusia itu pada awal kalinya lebih sulit daripada membangkitkan kembali manusia yang sebelumnya sudah ada. Ya, ini merupakan hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Ya, membangkitkan kembali manusia itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sangat ringan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menyesali itu, ya, mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka juga ketika berandai-andai untuk kembali ke dunia ini, mereka mengatakan wa nakuna minal mu'minin, dan kami termasuk orang yang beriman terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena masalah keimanan itu tidak selamanya selalu harus sejalan dengan logika kita. Ya. Karena dalam agama kita ini ada hal-hal yang tidak bisa dilogikakan, atau logika kita, akal kita, ilmu kita tidak sampai ke sana. Contoh misalnya kehidupan akhirat. Kita tidak akan mengetahui bagaimana kondisi dan hakikat daripada kehidupan akhirat kalau tidak ada wahyu yang menyampaikan kepada kita, baik lewat Al-Quran atau wahyu kepada Rasulullah SAW yang mengabarkan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat surga Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita, tapi ini merupakan sesuatu yang
harus kita yakini dalam hati kita, dalam jiwa kita ketika kita yakin dengan isi daripada Al-Quran tersebut. Nah, logika keimanan itulah yang menuntun seorang hamba untuk senantiasa percaya tentang kehidupan akhirat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya, di ayat ke-28 berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakadzibun. Allah berfirman, bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl. Ya, akan tetapi telah nampak bagi mereka apa-apa yang telah mereka sembunyikan sebelumnya. Maksudnya apa? Dari amalan manusia. Apa yang telah dikerjakan oleh manusia, apa yang telah menjadi aktivitas manusia di permukaan bumi ini, apalagi berupa kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan yang disembunyikan oleh manusia itu, nanti pada hari kiamat akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangankan sesuatu yang kita kerjakan, ya. Sesuatu yang telah kita lakukan di permukaan bumi ini dengan anggota badan kita, bahkan apa-apa yang tersembunyi dalam dada kita, dalam hati kita, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Ya, yauma tublas sarair. Pada hari itu dinampakkan rahasia-rahasia manusia. Apa yang terkandung dalam jiwa kita, dari niat-niat buruk kita, ya, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahasia kita. Ya. Jadi rahasia berupa amalan yang keburukan kita sembunyikan dari pandangan manusia. Begitu juga dengan rahasia-rahasia terkandung dalam diri kita, dalam jiwa kita, itu akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan menambah deretan penyesalan daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dulunya sangat mengabaikan tentang kehidupan akhirat ini dan mengabaikan hari pembalasan atas seluruh tindakan dan amalan yang telah dikerjakan di permukaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang telah dilarang sebelumnya. Ini ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala, sifat manusia seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya hanya memberikan kesempatan satu kali di permukaan bumi ini. Tidak akan mungkin terulang. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita hidup di permukaan bumi ini, maka hendaknya kita berusaha untuk mempergunakannya dengan baik, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala macam bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan ini tidak akan mungkin terulang kembali. Tidak akan mungkin terulang dua kali. Ya. Nah, sehingga dengan pemahaman seperti inilah kita akan senantiasa terpacu dan terdorong untuk memaksimalkan apa yang kita miliki dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya manusia itu diberikan kesempatan kedua kalinya untuk kembali ke dunia ini, ya, maka dia akan kembali melakukan hal yang sama yang dilakukan sebelumnya. Ya. La'adu limanuhun. Mereka kembali akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum lakadzibun. Bahkan Allah menetapkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berdusta. Dengan ucapannya bahwasanya ketika mereka dikembalikan ke dunia ini, mereka akan beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mendustakannya lagi. Ya. Tapi Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang berdusta. Kalau mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka akan terbuai lagi, terpesona lagi dengan kehidupan dunianya itu dan menjadikan dunia ini sebagai tujuan kehidupannya. Lalu mereka lupa dengan kehidupan akhirat itu, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sifat dan tabiat daripada manusia. Makanya sekali lagi seharusnya manusia itu sadar dari sekarang bahwasanya dunia ini bukanlah tempat tujuan
utama kita dalam hidup di dunia ini. Tempat atau dunia ini adalah tempat bagi kita untuk senantiasa berbekal diri, membenahi diri kita, ya, supaya kita bisa memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan akhirat kita. Nah, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Nah, ini juga lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia dikembalikan ke dunia ini, mereka mengatakan, ya, in hiya illa hayatuna dunya. Sesungguhnya kehidupan kami itu hanyalah kehidupan dunia. Ya, mereka tidak yakin dengan kehidupan setelah kematian. Tujuan hidup kami adalah hidup di dunia ini, menikmati dunia ini, ya, berleha-leha dengan kehidupan dunia ini, ya, adapun kehidupan setelahnya itu tidak ada. Nah, inilah keyakinan manusia pada umumnya, ya. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami tidak akan dibangkitkan kembali. Tidak ada yaumul ba'ts. Tidak ada hari kebangkitan. Ya. Kalau manusia sudah tidak meyakini halnya seperti ini dan tidak meyakini bahwasanya segala konsekuensi daripada perbuatannya, aktivitasnya akan diberikan balasan nanti pada hari kiamat, ya, maka manusia akan melakukan apa saja apa yang menjadi keinginan daripada hawa nafsunya di permukaan bumi ini, karena mereka yakin tidak ada balasan. Ya, tidak sekalipun, ya, ini merupakan perkara yang sangat jelas dalam agama kita. Merupakan bagian daripada akidah kita adalah beriman kepada hari akhirat, al-iman bil yaumil akhir. Ya, beriman kepada kehidupan akhirat. Ya, ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita sebagai manusia bahwasanya jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang seperti ini yang akan menyesal pada hari kiamat. Ya, karena tentunya orang yang tidak beriman kepada hari kiamat inilah mereka tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari tersebut. Ya, tidak ada bekal-bekalnya persiapkan. Jadi ibaratnya kalau kita mau melakukan perjalanan yang sangat jauh, ya, tentunya kita akan berusaha untuk mempersiapkan bekal yang mencukupi dalam perjalanan kita. Ya, sehingga dalam perjalanan itu tidak kelaparan, tidak kehausan, ya, tidak kedinginan kalau musim dingin, tidak kepanasan kalau musim panas, dan seterusnya. Kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi perjalanan tersebut. Dan kehidupan akhirat ini, kehidupan atau perjalanan setelah kehidupan dunia ini bukan perjalanan yang singkat. Ya, bukan perjalanan 1-2 hari, bukan perjalanan 1-2 bulan, 1-2 tahun, dan seterusnya. Ya, tapi digambarkan di dalam ayat fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Pada hari itu, satu hari hitungannya sama dengan 1000 tahun dari tahun-tahun yang kalian hitung di permukaan bumi ini. Ya. Kita menunggu saja, ya, masa menunggu di alam barzakh, di alam kubur kita, ya. Ya, tidak tahu berapa lama kita akan menunggu di sana. Manusia yang pertama meninggal, anaknya Adam, Habil, ya. Semenjak beliau meninggal hingga pada hari ini, beliau masih menunggu di alam kubur. Bahkan akan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Kita tidak tahu berapa ribu tahun beliau akan menunggu di dalam kubur ini. Besok lusa kita pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dimasukkan ke dalam lahat kita dikuburkan. Kita akan berada di sana di alam barzakh itu dalam jangka waktu yang kita tidak tahu berapa lama. Ya, karena yang namanya hari kiamat kita tidak tahu, boleh jadi sudah dekat atau masih ratusan tahun. Ya, maka selama itu juga kita harus menunggu di alam kubur kita sampai datangnya hari kiamat. Nah, setelah itu ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam kuburnya, kemudian dikumpulkan dan dihalau menuju pada mahsyar. Ya, di pada mahsyar ini manusia dalam kondisi yang sangat hina, ya, tanpa pakaian. Tidak ada pakai alas kaki. Ya.
maka belum disunat, kata Rasulullah SAW digambarkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan. Manusia nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan ya dalam kondisi telanjang, urat, tidak pakai pakaian. Hufatan, bertelanjang kaki juga, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Ya. Gurlan, belum disunat, kata Rasulullah SAW. Bayangkan, kita semua datang pada hari kiamat tanpa membawa embel-embel keduniaan. Tidak ada lagi status di sana. Ya, antara orang kaya dengan orang miskin sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antara seorang raja, pejabat, presiden, bupati, gubernur sampai ke bawah sama dengan rakyat jelata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dahulunya di permukaan bumi tenar, ya, terhormat, ya, terkenal di mana-mana dan seterusnya, sama dengan orang-orang yang tidak pernah terkenal di permukaan bumi ini. Semuanya datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa embel-embel keduniaan itu, datang dengan tubuh telanjang, ya, yang mungkin dulunya memakai pakaian yang mewah dan seterusnya, datang dengan kaki telanjang juga, yang dulu mungkin ya ada yang memakai sepatu sandal yang harganya sampai ratusan juta mungkin, ya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka belum disunat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, maka Aisyah sebagai seorang wanita yang tabiatnya sebagai seorang pemalu, itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dikumpulkan bersama perempuan pada hari kiamat dalam kondisi seperti itu? Ya, dalam kondisi tidak pakai busana. Kemudian dikumpulkan dalam satu tempat laki-laki dan perempuan. Tidak malu mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, innal amra yawma idin a'zam. Ya, wahai Aisyah, sesungguhnya urusan setiap orang pada hari itu jauh lebih agung, ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan memperhatikan orang lain. Artinya apa? Ya, ketika manusia dikumpulkan pada hari itu, tidak ada lagi orang yang peduli dengan orang lain. Ya, tidak lagi yang memperhatikan kenapa dia tidak pakai pakaian, kenapa begini, tidak ada lagi yang perhatian dengan orang lain. Ini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Di dalam surah Abasa misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani." Ya. Pada hari itu, ya, seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Bayangkan, orang-orang yang terdekat dengan kita, ya, saudara kita, ibu dan bapak kita, istri dan anak-anak kita, mereka kan orang-orang yang terdekat mengelilingi kita di permukaan bumi ini. Ternyata pada hari kiamat, ya, ketika manusia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita berlari. Kita berlari dari mereka dan mereka juga berlari dari kita, meninggalkan kita. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabassarunahum yawaddul mujrimu law yaftari min adzabi yawma idzin bi bani." Ya, ketika mereka melihat kondisi di akhirat yang begitu dahsyat dan mencengangkan, maka orang-orang yang banyak dosanya itu sangat menginginkan seandainya mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai tebusan. Bayangkan, anak-anak yang kita sangat cintai permukaan bumi ini, yang kita jadikan sebagai belahan jiwa kita, ya, anak-anak kita ini. Tapi orang-orang yang banyak berdosa pada hari itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sangat menginginkan anak-anak mereka sebagai tebusan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka rela untuk melepaskan dan memberikan anaknya yang penting tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Ya, wa sahibatihi wa akhi, maka menjadikan istrinya yang sangat dicintai, saudara-saudaranya yang sangat dicintai sebagai tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi wa fasilatihi allati tuwi, menjadikan seluruh keluarganya, bapa ibunya dan yang lainnya yang telah memberikan perlindungan kepadanya ketika masih di dunia, itu mereka semua mau jadikan tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Bahkan seluruh manusia di permukaan bumi ini mereka mau jadikan sebagai tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, summa yunji, kemudian yang penting Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari siksaan pada hari kiamat. Bayangkan, tidak ada yang tersisa dari apa yang dimiliki ini, dari orang-orang terdekat, melainkan semuanya menjadikan sebagai tebusan tumbal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika orang-orang yang menyesali dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diperhadapkan dengan siksa yang begitu dahsyat nanti pada hari kiamat, dan mereka mau melepaskan segala apa yang dicintai, bahkan menjadikan mereka sebagai tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari siksa Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah akan menerima semua itu? Kalla, tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'u'a. Ya, Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Allah tidak akan terima semua itu dari manusia pada hari kiamat. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, bukan hanya keluarga yang mau dikorbankan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzab yaumil qiyamah." Seandainya orang-orang kafir ini pada hari kiamat dia memiliki dunia ini secara keseluruhan, wa mislahu ma'ahu, bahkan ditambah lagi dengan yang semisal dengan yang dia miliki. Ya, bayangkan, dunia ini dia miliki seluruhnya, kemudian ditambah lagi dengan yang semisal dengannya, ya, nanti pada hari kiamat dia akan menjadikan semua itu sebagai tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tebusan dari keburukan azab siksaan pada hari kiamat. Ya. Ya, dalam ayat lain Allah mengatakan, seandainya mereka diberikan emas seperti dunia ini, niscaya mereka akan menjadikan itu sebagai tebusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apa yang kita miliki di permukaan bumi ini, dari kemewahan, keindahan, ya, dan seterusnya, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, bekal kita nanti di akhirat, ternyata apa yang kita miliki itu sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mempersembahkan, jadikan sebagai tebusan dan tumbal pada hari kiamat untuk bebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan terima. Ma tuqbila minhum. Allah tidak akan terima semua itu. Ya, itu pun seandainya kita miliki. Ya, seluruh dunia ini. Ya, kalaupun sudah dimiliki dan kita mau menjadikan sebagai tebusan pada hari kiamat, Allah tidak akan terima semua itu. Ya. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu adalah api yang menyala. Nazza'atun lisyawah, api yang bisa mengelupas kulit kepala. Ya. Fajama'a wa au'a. Ya. Neraka itu akan mengumpulkan manusia. Ya, dan akan melahap manusia itu. Dan ini merupakan kengerian yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang acuh dan abai terhadap kehidupan akhiratnya. Di akhir nanti akan menyesal dengan penyesalan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang menjadikan prioritas utama dalam hidupnya adalah semata-mata mencari dunia. Ya, tidak lagi memikirkan tentang kehidupan akhiratnya, bahkan mereka mengingkari kehidupan akhirat tersebut. Kemudian dia setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idh wuqifu 'ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina
Qala fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Ya. Allah berfirman, seandainya engkau melihat wahai Muhammad ketika mereka diperhadapkan kepada Tuhan mereka. Ya. Qala alaysa hadza bil haqq? Tuhan mereka mengatakan, bukankah apa yang kamu janjikan dahulu itu adalah benar? Ya. Apa yang kau lihat sekarang ini adalah sesuatu yang benar, yang nyata di hadapanmu. Qalu bala wa rabbina, mereka mengatakan tentu wahai Tuhan kami. Ya. Qala fadhuqul adzab. Allah mengatakan maka silakan kalian rasakan siksa itu. Ya. Bima kuntum takfurun, disebabkan karena kalian kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masih di kehidupan dunia. Ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menggambarkan kondisi manusia nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau tadi itu ketika mereka diperhadapkan kepada neraka, mereka menyesal. Ya. Sekarang ketika mereka diperhadapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim, ketika mereka diperhadapkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya, alaysa hadza bil haqq? Bukankah ini adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata? Apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang nyata pada hari itu. Ya, sesuatu yang benar. Tidak bisa diingkari. Sama dengan ya, matahari ini di siang hari, yang tidak mungkin kita bisa mengingkarinya, keberadaan daripada apa yang ada pada hari itu. Ya. Maka ketika mereka menyaksikan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nyata di hadapan mereka, dan Allah bertanya kepada mereka, maka mereka mengatakan, qalu bala wa rabbina. Ya, mereka mengatakan tentu wahai Tuhan kami, apa yang kami lihat ini nyata di hadapan kami. Kalau dalam ayat yang lain dari surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan mereka. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, wahai Tuhan kami, ya, absarna, kami telah melihat dengan jelas. Ya, melihat apa? Melihat apa yang telah Engkau janjikan pada hari ini jelas di hadapan kami. Ya. Wa sami'na, kami telah mendengarkan dengan jelas apa yang telah Engkau janjikan di kehidupan dunia ini. Farji'na na'mal salihan. Ya, mereka mengatakan, wahai Allah, kembalikan kami. Kemana? Ke dunia. Kalau Engkau kembalikan kami ke dunia, Allah, na'mal salihan, niscaya kami akan mengamalkan amal saleh. Inna muqinun, karena sungguhnya pada hari ini kami sudah yakin dengan janji. Bayangkan. Nanti di akhirat baru mau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat. Penyesalannya tidak akan memberikan manfaat pada hari kiamat. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan untuk kedua kalinya untuk kembali ke dunia ini. Ya. Nah, ketika mereka mengakui hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqul adzab. Karena begitu silakan kalian rasakan siksaan itu. Silakan kalian rasakan azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum takfurun, disebabkan karena apa yang telah kalian lakukan di dunia ini, yaitu ingkar, kafir kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya dengan kehidupan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi ini peringatan bagi kita bahwasanya kita tidak boleh lalai dengan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita lupa, ya, hanya karena tergiur dengan urusan-urusan dunia kita. Ya, tergiur dengan keindahan dunia ini, lalu kita buta dengan kehidupan akhirat kita. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Banyak manusia ketika berbicara tentang urusan dunia sangat ahli. Ya. Ya'lamuna zahiran, mereka mengetahui secara zahir kehidupan dunia ini. Ya.
Mereka kagum dengan berbagai macam kemewahan dan kemajuan teknologi yang dihadapi oleh manusia pada hari ini, diagung-agungkan. Tidak masalah orang mendapatkan fasilitas yang di dunia ini sesuai dengan kemajuan teknologi, tidak masalah. Tapi ketika seolah-olah manusia itu mengarah ke sana tujuannya saja, lalu lupa untuk mempersiapkan diri dan kehidupan akhirat, ini adalah cara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum anil akhirati ghafilun. Sementara mereka sangat lalai dengan kehidupan akhiratnya. Banyak orang yang membangun dunianya tapi tidak membangun akhiratnya. Jadi seolah-olah sekali lagi yang menjadi prioritas utama dalam kehidupannya, tujuan hidupnya hanya semata-mata untuk membangun dunia ini, kemudian lupa dengan tujuan yang hakiki di akhirat. Ini masuk dalam ayat ini ya. Seperti itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di setelahnya, qad khasira alladhina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad khasira allazina kadzdzabu bi liqa'illah. Sungguh sangat merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakni ya pada akhirat. Ya, hatta idza ja'atumus sa'atu baghtatan, ya sampai-sampai ketika datang kepada mereka hari kiamat secara tiba-tiba, ya, mereka mengatakan, ya hasratana ala ma farratna fiha. Ya, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang hari kiamat itu. Wa hum yahmiluna auzarahum, sementara mereka telah membawa dan memikul kesalahan-kesalahan mereka di atas punggung-punggung mereka. Ala sa'a ma yazirun. Allah berfirman, alangkah buruknya apa yang telah mereka pikul itu. Ya. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa taala telah mempertegas kembali bahwasanya sangat merugilah ya orang-orang yang telah mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak yakin dengan kehidupan akhirat. Ya. Sampai datang hari kiamat kepada mereka, lalu mereka menyesali lagi, ya hasratana. Hasrat adalah penyesalan yang besar ketika kami lalai dengan akan datangnya hari kiamat ini. Ya. Sementara mereka telah memikul dosa-dosa mereka yang tidak mungkin lepas, ya, sampai datang di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun. Dan ya, sesungguhnya dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Ya. Waladarul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kalian mau berpikir ya tentang hal ini? Ini adalah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menjadikan dunia ini sebagai tempat bagi kita untuk berladang, mempersiapkan bekal kita menuju kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai berbagai macam kemajuan yang telah dialami manusia pada hari ini, ya, apalagi sekarang yang ada zaman medsos dan seterusnya, membuat kita sibuk dengannya, kemudian kita lupa untuk mempersiapkan diri kita untuk kehidupan akhirat kita. Nah, ini kita senantiasa mewanti-wanti diri kita masing-masing, ya, tidak ada bisa lepas darinya. Ya, namanya lalai, ditambah lagi dengan ajakan-ajakan, rayuan-rayuan daripada syaitan untuk senantiasa menggelincirkan anak Adam dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan jiwa kita sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik aw ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas
agamamu atau di atas ketaatan kepadamu. Ini sering kita baca. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan meneguhkan hati kita, membuat kita menjadi orang-orang istiqamah dalam ketaatan kepadanya, lalu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah. Ini beberapa yang kami sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.